Selamat siang Ibu Lisna. Kita dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kita ingin membuat tugas podcast tentang Toleransi beragama. Hari ini bintang tamunya adalah guru kesayangan kita, Bu Lisna. Hai. Oke. Perkenalan diri dulu. Boleh. Oke, perkenalkan aku Gabriel Given. Aku Kezia. Aku Melisa. Oke, lanjut kita mulai aja pertanyaannya ya. Bu Lisna, bisa nggak sih Bu Lisna menceritakan dari pandangan Bu Lisna ya tentang arti toleransi beragama itu kayak gimana dari Bu Lisna sendiri? Toleransi itu menurut saya itu menghargai semua perbedaan, baik perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, ya, termasuk perbedaan gender juga. Oh iya. Ya. Nah, jadi semua perbedaan kan setiap manusia satu dengan yang lain kan berbeda. Nah, dengan adanya perbedaan itu kita bisa hidup bersama, tenggang rasa, saling menghargai, saling menghormati. Supaya apa? Kita bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain. Oke, mungkin untuk pertanyaan kedua, kira-kira Bu Lisna pernah nggak punya pengalaman kayak Bu Lisna tuh punya temen, misalnya Bu Lisna temen berlima nih, terus masing-masing semua beda agama, atau mungkin misalnya Bu Lisna berteman berlima, terus empatnya ini misalnya agama Muslim dan Bu Lisna sendirian gitu, yang misalnya umat Kristiani gitu, umat Katolik. Pernah. Ya, bahkan saya di kelurahan, saya kan salah seorang pengurus di kelurahan itu kan dengan beragam berbeda dari sisi agama, dari sisi suku bangsa, ya, juga dari sisi pendidikan, ya, karena kalau yang petugas atau pengurus seperti RT RW itu kan kami berbeda semua. Gitu. Kalau menurut Ibu nih Bu, di sekolah ini atau lingkungan tempat Ibu tinggal itu udah cukup toleransi belum? Tempat saya tinggal, ya, kalau saya memandang lingkungan sekitar sih saya menghargai, menghormati. Tetapi memang ada warga ya yang kadang-kadang nggak bisa toleransi, ya. Sering terjadi di daerah saya itu antar warga tawuran. Iya. Nah, dengan tawuran ini ya sebetulnya masalahnya kecil, ya, masalah cuman dari satu kata, lalu mereka tersinggung. Nah, malamnya jadi tawuran. Terpecah belah lah ya. Terpecah belah, itu kan tidak toleransi. Ya, kita kan memang kadang-kadang ya beda pandangan, beda pendapat. Itu kan mestinya apa? Kita mestinya menghargai satu dengan yang lain. Bukannya dengan berbeda itu lalu jadi berantem. Justru dengan perbedaan ini kita bisa mendapatkan hal-hal yang buat kita tuh pengalaman lebih banyak, ya, banyak yang kita belajar dari perbedaan, karena perbedaan itu membuat kita lebih kaya. Iya. Berarti kan Ibu udah nyaksin ketegangan antar umat beragama nih Bu. Nah, terus menurut Ibu kita harus nyikapinnya tuh gimana Bu? Ya, kita mulai belajar, ya. Pertama ya gini, kita tahu ya seperti di sini Given, Keisha, Melisa, itu kan berbeda, ya, satu dengan yang lain. Mungkin pandangan Given nggak sama pandangan Keisha, nggak sama dengan pandangan Melisa. Nah, kesukaan Given misalnya senangnya mie goreng, kesukaan Keisha martabak, kesukaan Melisa pizza. Nah, masa karena begitu kita lalu jadi ribut,
jadi berantem, ya enggak lah. Benar. Ya, jadi kita memang harus apa? Ya kita memahami, tahu si A seperti ini, si B seperti ini, si C. Nah, dengan keragamannya ya udah kita menghormati aja. Ya itu kan dia, ya saya ini. Ya. Kan ibu nih jadi guru BK, terus juga pernah jadi guru sosiologi kan udah lama tuh ya bu. Cara ibu mengajarkan murid-murid untuk toleransi itu gimana sih bu? Cara saya ya kalau waktu ngajar sosiologi memang kan ada ya yang yang tidak setara ya. Nah kita bikin ya itulah dari pelajaran, dari film-film yang kita tonton ya. Nah bagaimana untuk membuat apa kesetaraan, karena apa, dengan kesetaraan terciptalah Harmonis. Nah, dengan harmonis itu akhirnya membuat kita apa, senang, sukacita, tidak ada masalah satu dengan yang lain, Damai ya. damai tuh. Oh, ini pertanyaan terakhir nih bu. Iya, oke. Harapan ibu untuk kedepannya terkait toleransi ini gimana bu? Harapan saya, kamu kan generasi muda, nah mulailah belajar menerima orang lain dengan segala perbedaannya, dengan segala kekurangannya dan kelebihannya, semua kamu terima. Karena kamu masih menyadari, saya sendiri juga banyak kekurangan, saya sendiri juga banyak kelemahan. Nah dengan kamu menyadari itu, kamu mengerti, kamu tahu, dan tinggal kamu apa, laksanakan. Gimana caranya kamu bisa menerima satu dengan yang lain. Nah ini terakhir dari saya nih Bu. Kita kan udah ngelihat banyak banget lah orang-orang di Indonesia ini ya. Kita bahas yang di Indonesia aja dulu. Banyak orang-orang di Indonesia ini yang mungkin punya sifat intoleran tuh yang besar banget, kayak contoh Ekstrim gitu ya. Ekstrim banget. Kayak contoh, misalnya kita ambil contoh umat Kristen mau ibadah itu kadang ada yang Gerejanya iya kita tahu lah Ya, seperti ada yang ekstrim apa dibakar. iya kita tahu lah di berita-berita. Nah itu kira-kira karena kita kan juga mungkin kita belum pernah ngerasain apa yang orang-orang itu rasain kan. Misalnya seandainya amit-amit hal itu terjadi pada kita, kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu? Terjadi pada kita gitu, di gereja kita gitu. Iya, misalnya kita mau ibadah, kita dilarang, kita dibubarin gitu. Dibubarin. Ya mungkin harus melibatkan ibaratnya penatua di sana ya, ibaratnya orang-orang ya entah RT, RW-nya dan sebagainya, itu kan perlu di kepengurusannya itu perlu kita libatkan. Mungkin juga dari mereka bisa bantu menyelesaikan, misalnya ada sosialisasi ya, ini ada di pelajaran sosiologi ya, adanya sosialisasi buat warga sekitar, gimana kita toleransi, gimana kita hargai ya. Kalau kita sendiri ya nggak bisa ya, tapi kan kita melibatkan orang luar, kita melibatkan ya masyarakat sekitar ya. Terutama ya mungkin kalau misalnya di lingkungan kita ada RT RW. Kalau di daerah mungkin ada kepala daerahnya ya, itu yang dilibatkan supaya memberi apa sosialisasi. Jadi kita nggak perlu yang namanya ngebales mereka atau apa. Jangan dibales ya. Ya mungkin pada saat itu mereka cuma terpancing emosi. Mungkin juga terprovokasi bisa. Sama edukasi juga bisa Bu. Itu bukan edukasi. Kalau edukasi itu sifatnya positif. Kalau yang provokasi ini yang sifatnya negatif. Kalau edukasi itu jadi tadi seperti yang Given katakan. Nah, gimana cara penyelesaian masalahnya melalui edukasi. Ya. Kalau yang menyulut-nyulut itu namanya provokasi. Provokasi benar.
Demikian. Ya demikian podcast kita. Makasih ya Bu Lisna. Makasih. Makasih buat yang udah semua. nonton. Makasih buat Makasih. rekan-rekan. Maaf jika ada salah kata. Bye bye. Bye-bye.